Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Nihil berarti ya. Ya. Oke. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi, di mana masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang macam-macam teks. Kalau minggu lalu kita membahas tentang teks narasi, nah minggu ini kita akan membahas teks deskripsi. Anak-anak ada yang sudah mengerti atau sudah mempelajari terlebih dahulu tentang teks deskripsi? Kalau ada, silakan angkat tangannya, nanti Ibu beri skor poin tambahan. Belum ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Baiklah, materi tentang teks deskripsi ini biar Ibu saja yang menjelaskan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang teks pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas suatu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembahasan kepada pembacanya. Kemudian, yang kedua, ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama dari teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, ataupun suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, ataupun indera penciuman dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita membuat teks deskripsi tentang hewan kucing. Misalkan begini ya kalimatnya. Kucing adalah hewan mamalia yang memiliki 4 kaki. Nah, kata hewan mamalia yang memiliki 4 kaki, kita sudah melibatkan indera penglihatan yaitu mata untuk melihat bahwa kucing memiliki 4 kaki yang kita buat dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, ciri yang ketiga, biasanya teks deskripsi itu memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari suatu benda. Kalau dari sifat suatu benda, misalkan contohnya seperti ini ya. Kita buat teks deskripsi yang berjudul tentang bunga mawar. Bunga mawar adalah tumbuhan yang memiliki bunga yang baunya sangat harum. Nah, kata sangat harum itu sudah melibatkan indera penciuman kita untuk mencium bau harum, yang mana bau harum ini merupakan sifat dari bunga mawar tersebut. Selanjutnya kita ke yang ketiga yaitu tentang macam-macam teks deskripsi. Teks deskripsi ini memiliki 3 macam. Yang pertama, teks deskripsi yang bersifat subjektif, yaitu berdasarkan diri seorang penulis yang mendeskripsikan. Misalkan berdasarkan pemahaman yang dia dan keinginan dia, bersifat subjektif. Dan yang kedua, bersifat objektif. Kalau bersifat objektif ini berdasarkan pemahaman keseluruhan dari setiap orang. Misalkan yang kita gambarkan kucing memiliki 4 kaki. Jadi setiap orang melihat kucing itu bisa melihat kucing itu memiliki 4 kaki. Itu gambaran secara umum, lebih bersifat umum ditimbangkan dari yang subjektif yang hanya bersifat individual. Itu lebih menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga, teks deskripsi spasial. Kalau yang spasial ini bersifat lebih ke benda. Misalkan ciri-ciri umum dari suatu benda. Itulah tadi materi yang sudah Ibu paparkan. Kalau misalkan anak-anak kurang mengerti atau kurang paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan, silakan bertanya. Iya, silakan untuk bertanya.
Oh iya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, perbedaan dari teks narasi dan teks deskripsi kan. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang teks narasi, yaitu teks yang paragrafnya menggambarkan sesuatu dari rangkaian peristiwa mulai dari awal, pertengahan dan akhir. Dia secara kurun waktunya berkelanjutan. Tapi kalau teks deskripsi yaitu teks yang paragraf di mana gagasan utamanya itu menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci. Jadi itu bedanya. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas. Silakan anak-anak untuk membuat ciri-ciri dan membuat contoh teks deskripsi berdasarkan pengertian dan ciri-ciri yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu 15 menit, tidak usah panjang-panjang ceritanya. Silakan dikerjakan. Ketua kelas silakan dikoordinir untuk pengumpulan tugasnya. Silakan dikumpul ke ketua kelas dan ketua kelas serahkan kepada Ibu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Atau kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu mendeskripsikan dengan cara melibatkan ciri-ciri fisik ataupun sifat dari suatu benda dan melibatkan sebuah panca indera yang kita miliki. Selanjutnya pemberian tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita kumpul ya. Yang pertama, tolong Anda jelaskan pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, buatlah minimal 3 ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang terakhir, sebutkan macam-macam teks deskripsi. Ya, cukup 3 saja ya untuk tugas rumahnya. Untuk materi berikutnya, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Jadi anak-anak silakan pelajari terlebih dahulu apa itu teks eksposisi, biar minggu depan pada saat pembelajaran tidak gelabakan lagi seperti tadi ya. Biar kita semua sudah ada pemahaman awal tentang materi yang akan dipelajari. Ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum Ibu meninggalkan kelas. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kita pada pertemuan 9 ini. Silakan kerjakan tugasnya tadi dan jangan lupa untuk belajar untuk materi selanjutnya yaitu tentang teks eksposisi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.